RRI Nunukan, di mana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan siaran kami dalam program Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Jumat 1 Juli 2022. Baik, dan pendengar, kami akan lanjutkan kebersamaan kita ya dalam Mimbar Keagamaan edisi hari ini. Topik yang akan disampaikan menebar perdamaian melalui moderasi beragama. Nanti akan disampaikan langsung bersama Ustadz Eko Nani. Untuk Anda ingin bergabung silakan langsung di telepon barangkali seperti itu di akhir acara kami di 0822 561998990. Selain acara kami dapat Anda dengarkan melalui siaran radio, pendengar Anda juga dapat bergabung untuk di live Facebook. Anda bisa tonton kami secara langsung ya di live Facebook LPP Nunukan edisi hari ini. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Ustadz Eko Nani ini terkait menebar perdamaian melalui moderasi beragama. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan tersebut dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dalam arti kita menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengisi segala kenikmatan yang Allah berikan tersebut dalam rangka memperbaiki diri kita, mengumpulkan amal-amal soleh menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali petunjuk-petunjuk kehidupan yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita agar kita mampu untuk beragama dengan baik sekaligus bisa hidup berdampingan dengan baik pula. Karena esensi daripada agama itu sendiri adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang baik bagi orang yang menganutnya, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Al-Quran misalnya kita temukan anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala agar hidup beragama dengan cara yang moderat. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian, yaitu umat Islam, ummatan wasatan, umat yang wasat, yang pertengahan, wasatiyah, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi itu menjadi saksi bagi manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan kalian dan rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan atau memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu hidup ketika dalam menjalani kehidupan sebagai umat yang beragama, menghadirkan sikap moderat, sikap wasatiyah. Wasatiyah ini artinya moderat, menempatkan sesuatu secara proporsional dan berada di tengah. Artinya kemudian dalam hal beragama pun kita mampu untuk menyeimbangkan diri kita, tidak ekstrim kanan dalam arti radikal atau ekstremis dalam istilah sekarang itu, ataupun tidak ekstrim kiri dalam arti liberal. Orang liberal tentu mengutamakan kepentingan nafsu dan akalnya, bahkan bisa melanggar atau mencocok-cocokkan aturan agama dengan akal dan nafsunya sendiri. Maka agama itu mengambil jalan tengah, artinya yang disebut dengan ummatan wasaton itu sendiri, yaitu mampu menyeimbangkan diri, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Begitupun dalam khususnya kita beragama, Allah bahkan menyebutkan kita agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama ini, atau diistilahkan dalam
istilah agama itu disebut dengan gulu, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali sesuatu itu adalah yang hak, yang benar. Pernah satu ketika di antara sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Mereka dengan bangganya menyebutkan bahwa mereka telah beramal dan beragama dengan luar biasa. Ada di antara mereka yang mengatakan, Rasul, kami ini sholat dan kami tidak tidur, kami ini berpuasa dan kami tidak berbuka, dan mereka juga mengaku menjauhi wanita atau tidak menikahi wanita. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh sekelompok sahabat ini, maka Rasulullah itu memberikan memberikan jawaban bahwa beliau itu, saya itu, kata Rasul, kalau sholat juga tidur, kemudian asumu wa aftiru, kalau saya berpuasa saya juga berbuka, wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripadaku. Kemudian di akhir hadis ini terkait dengan orang-orang yang berlebihan di antara kalangan sahabat dalam beragama, Rasul mengatakan orang yang demikian, kalau tidak dia ahlaka maka dia halaka, kalau tidak dia membinasakan, dia akan binasa dengan apa yang dilakukannya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini termasuk hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mampu menghadirkan sikap ketika beragama itu sesuai dengan kapasitas di antara kalangan sahabat. Artinya tidak bersifat ekstrim, ya, arti berlebih-lebihan. Bahkan Rasulullah ketika ditanyakan oleh beberapa orang sahabat terkait dengan ayul islami khair atau ayul islami afdol, amalan Islam apa yang baik atau utama, maka Rasulullah bisa saja menjawab dengan berbagai jawaban yang berbeda tergantung kepada psikologi dan personal yang dihadapinya. Karena memang Rasulullah menghendaki dari setiap jawaban itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh para sahabat, atau paling tidak mengingatkan mereka tentang kapasitas kemampuan mereka agar mereka mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah kadang menjawab di satu orang ketika ditanya amalan Islam yang utama dengan menjawab tut'imut ta'am, kamu beri makan orang, atau dengan jawaban birrul walidain, kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, atau al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, atau as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat waktunya. Maka jawaban-jawaban yang disampaikan Rasulullah berbeda-beda ini adalah bagian daripada upaya Rasulullah dalam berdakwah, kemudian menghadirkan Islam agar mudah diterima, kemudian mampu dilakukan di kalangan sahabat sesuai dengan kapasitas mereka yang mungkin mereka punya kemampuan, tapi di samping itu mereka melupakan aturan-aturan itu, sehingga diperingatkan kembali oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita hidup misalnya di negara Indonesia, sikap wasatiyah atau pertengahan ini sangat penting, di mana kita mengetahui bahwa kita hidup di Indonesia dengan keberagaman, kebinekaan baik suku, adat istiadat, budaya, bahkan termasuk agama. Maka ketika kita menghadirkan sikap moderat, artinya sikap yang tidak berlebih-lebihan, ekstrim, maka kita akan mampu untuk meredam konflik, bahkan bisa hidup berdampingan dengan segala perbedaan yang ada. Karena memang fitrahnya, secara fitrah dan secara sunnatullah, memang manusia itu diciptakan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka ikatan-ikatan yang dibangun dengan prinsip-prinsip kenegaraan kita di Indonesia, misalnya kita punya ideologi yang diikat oleh kuat, yaitu misakun ghalidun seperti ideologi Pancasila ini, menjadi alat bagi kita untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada tentunya dengan sikap moderat yang bisa kita artikan dengan bersikap santai, biasa-biasa saja,
sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam menghadirkan agama ini di tengah-tengah kehidupan sahabatnya, termasuk diantaranya mungkin sudah dipraktekkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya sikap ini, termasuk diantaranya para ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia ini. Mereka mempergunakan beberapa cara, diantaranya adalah dengan menghadirkan Islam yang ramah terhadap budaya. Maka budaya ketika tidak bertentangan dengan agama, maka budaya itu dijadikan infrastrukturnya agama, menjadi bangunan-bangunan keagamaan, memperkuat nilai-nilai agama selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Adapun yang bertentangan dengan nilai agama, maka para ulama-ulama yang menyebarkan agama di Nusantara pada waktu itu kadang memodifikasinya atau memperbaharui isinya. Kemudian walaupun formnya atau covernya atau bentuk luarnya sama, tapi kemudian dimodifikasi agar kemudian nilai-nilai isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini hakikat dari apa yang disampaikan dalam kaidah usul, al-ibra bil jauhar la bil madhar. Yang diambil itu sesuatu yang menjadi substansi, bukan semata-mata kepada label ataupun cover. Maka ketika masih bisa dimodifikasi, kemudian diupayakan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, maka itu pun menjadi pilihan. Baru kemudian pilihan yang ketiga, kalau memang budaya itu sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka tidak ada toleransi daripada budaya itu dan harus diganti dengan budaya-budaya yang lebih islami, yang bernilai sesuai dengan syariat Islam. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini ketika kita hidup dengan revolusi teknologi dan perkembangan informasi yang begitu cepat, maka seluruh kehidupan kita bisa mengakses kehidupan keagamaan yang berlaku tidak hanya di Indonesia. Inilah tantangannya, di mana kemudian banyak sekali paham-paham atau pandangan-pandangan agama yang kadang justru mengarah kepada sikap ekstremis. Bahkan kecenderungannya adalah meniadakan atau menghilangkan nilai-nilai keberagamaan atau keberagaman yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan tentu mereka yang bersikap ekstremis pula kadang memanfaatkan teknologi ini sebagai upaya untuk menebarkan paham-paham yang anti terhadap toleransi, termasuk anti terhadap keberagaman itu sendiri. Maka yang paling penting yang kita hadirkan adalah dalam kehidupan kita terus belajar terkait dengan agama ini, bahwa kehidupan kita itu sejatinya atau sesuai dengan sunnatullah adalah memang beragam, dan keberagaman itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling kenal mengenal, saling memahami, saling menghormati, sehingga akan tercipta kerukunan, kedamaian, bahkan keharmonisan ketika satu golongan atau satu kelompok, satu personal dengan personal lainnya saling mengisi keberagaman yang ada dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk agar kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indam la'atqakum, dari perbedaan jenis kelamin, dari perbedaan bangsa dan sukunya itu, tapi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap-sikap memahami perbedaan yang ada, beragama dengan moderat, ini menjadi kunci kemaslahatan ketika kita hidup dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Diperlukan upaya itu harus terus hadir dalam diri kita. Caranya adalah kita menambah terus pengetahuan agama ini, memahami esensi perbedaan yang ada, bahwa setiap orang memang punya potensi bisa saja berbeda, dan kita dalam perbedaan melihat ketika perbedaan itu hanya bersifat furu'iyah, misalnya bersifat cabang, maka kita harus memahami bahwa setiap orang mungkin punya dalil atau punya
latar belakang hujjah yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan pandangan-pandangan yang beragam yang itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Maka dengan memahami ajaran agama kemudian bisa bersifat fleksibel dalam kehidupan masyarakat, maka itulah yang menjadi kunci kita untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan sikap itu maka akan lahirlah dari dalam diri seseorang, semakin dia berilmu maka akan semakin luas dan lapang dadanya untuk menerima perbedaan yang ada. Dia kecenderungannya dengan sikap moderat itulah kemudian bisa menerima perbedaan yang ada, tidak hanya sekedar mengakui pendapatnya yang benar dan menyalahkan seluruh pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Perbedaan tentu tidak bisa dihindarkan, maka yang dihadirkan dari sifat moderat itu adalah esensi nilai-nilai pemahaman, kecintaan, dan melihat segala sesuatu secara lebih luas. Yang dikedepankan adalah ilmu, bukan emosi semata. Karena orang yang kecenderungannya berdasarkan emosi atau hawa nafsunya ketika beragama, ketika dia semakin kuat beragama tapi tapi ilmunya tidak ada, maka bisa jadi justru dia akan tersesat dari petunjuk-petunjuk yang benar, atau bahkan bisa menyalahi aturan-aturan agama yang sebenarnya. Oleh karena itu memang diperlukan sikap dan pandangan ilmu terhadap orang-orang yang ingin menghadirkan sikap moderat dengan baik dan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa bahwa kita harus menghindari segala macam godaan-godaan setan. Setan itu kadang menggoda orang, bagi orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan dengan keputusasaan bahwa dia kemudian banyak melakukan dosa, maksiat, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah untuk menerima kebaikan dan hidayah. Tapi ada juga yang sering dilupakan oleh orang lain. Terkadang orang ketika sudah bertaubat, hijrah misalnya, dia memperbaiki dirinya, kemudian yang muncul kemudian setan kembali menggoda dia dengan sesuatu yang tidak disadarinya, misalnya dengan ungkapan bahwa dirinya merasa lebih baik daripada orang lain sehingga dia mau pendapatnya saya diterima, kemudian pada akhirnya dia menampilkan diri sebagai orang yang ria, sombong, ujub dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita hindari agar kemudian kita bisa proporsional dan sekaligus bisa menghindarkan diri dari jebakan-jebakan daripada setan, agar kita mampu beragama dengan sebaik-baiknya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita niatkan setiap ibadah kita itu bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi kita, tapi kita niatkan bahwa setiap langkah kehidupan kita itu berorientasi kepada ukhrawi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim Syekh Zarnuzi. Beliau pernah mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'mali dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah. Betapa banyak perbuatan itu dikategorikan atau digambarkan sebagai perbuatan dunia, tapi kemudian perbuatan dunia itu berubah menjadi bernilai ukhrawi atau keakhiratan karena ada niat yang baik. Kamin amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Begitu pula sebaliknya, ada banyak perbuatan yang itu dikategorikan sebagai perbuatan akhirat, tapi kemudian di sisi Allah hanya bernilai dunia karena memang orang yang melakukan itu punya niat yang tidak baik. Maka niat itu menjadi penentu dari setiap langkah dan tindak tanduk kita, termasuk diantaranya ketika kita beragama. Maka hadirkanlah niat ketika kita memperbaiki orang lain atau berupaya untuk hidup berdampingan dengan orang lain, itu dengan penuh kasih sayang, mengajak orang lain sebanyak-banyaknya pada kebaikan. Sudut pandang yang kita hadirkan adalah sudut pandang rahmah, sebagaimana apa yang selama ini kita pelajari dari sirah nabawiyah, bahwa Nabi mengajak orang sebanyak-banyaknya ke dalam kebaikan dan mencegah orang sebanyak-banyaknya dari keburukan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dari beberapa uraian ini maka kita berharap kita menjadi agen untuk menebarkan perdamaian dalam sikap moderasi beragama, dan semoga itu bisa
menjadi bagian dari upaya kehidupan kita untuk menghadirkan kehidupan yang damai, hidup tentram, harmonis, dan memandang perbedaan dengan sikap dan dada yang luas, sehingga kita akan terus bisa menghadirkan sikap atau perilaku keagamaan dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya akan memudahkan kita dalam mengerjakan segala urusan agama, karena kita memang hidup dalam perdamaian. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang kamu teguh pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ekonani. Pendengar, itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Ekonani ini terkait menebar perdamaian melalui moderasi beragama. Tadi juga sudah disampaikan Pak Ustadz ya, di mana berbeda-beda suku dan tradisi ini pasti kemudian bagaimana untuk kita tetap cara pandang kita itu tetap baik begitu ya antar sesama. Nah Pak Ustadz, ketika mungkin ada pandangan yang berbeda, mohon maaf ini terkait meneruskan ataupun mengikuti tradisi begitu ya Pak Ustadz ya, yang jika dikaitkan dengan agama pasti ada pertanyaan begitu, hadis yang menyebut atau kebiasaan atau ketentuan tradisi ini diikuti itu yang mana begitu Pak Ustadz. Kemudian bagaimana jika tradisi ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu, ada kita sebagai penerus begitu Pak Ustadz. Nah bagaimana kita mengaitkan ini? Iya, ada pendapat seorang ulama namanya Ibnu Muflis Al-Maqdisi, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pernah mengatakan begini, beliau mengatakan tidak sebaiknya keluar dari satu adat atau kebiasaan kecuali terhadap adat atau kebiasaan itu yang tidak baik. Nah, tinggal kita lihat nanti baik atau levelnya ini dia katakan baik itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai agama. Nah, jadi kembali lagi ke situ sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan masalah tradisinya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama seperti kitab tafsir Al-Khazin, termasuk juga yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, itu dikatakan tergantung kepada esensinya. Karena ada banyak sekali dalam aturan agama ini yang Rasulullah juga mengambilnya dari zaman-zaman sebelum diangkat menjadi Rasul, misalnya seperti penetapan 12 bulan Hijriah, itu dari sejak zaman jahiliyah juga ada. Kemudian beberapa tradisi memang dimodifikasi oleh Rasulullah. Misalnya dulu ketika di zaman jahiliyah itu tradisi akikah itu biasanya dilakukan dengan sama menyembelih hewan. Hanya kemudian darah hewan itu digunakan untuk melumuri kepala anak yang berakikah. Tapi ketika Islam hadir, melumuri darah itu karena dianggap najis dan tidak baik, maka menggantinya dengan minyak za'faron. Nah, jadi tapi ada bagian-bagian tertentu yang dipertahankan karena memang tidak bertentangan. Kemudian ada bagian-bagian lain yang harus dimodifikasi karena bertentangan dengan agama. Nah, kita sebagai orang yang memahami ini, tentu kita bisa memilah dan memilih. Kalau sekiranya ini tradisi yang sudah bertentangan, mungkin kita daripada kemudian menimbulkan chaos juga kalau langsung ditentang, maka